kita berharap tidak ada yang meninggal dunia. Itu ada disebutkan angkanya 36 juta untuk meninggal ditambah dengan 10 juta untuk pemakaman. Tetapi kalau kita merujuk kepada program jaminan kematian di BPJS Ketenagakerjaan, selain dari santunan meninggal dunia dan biaya pemakaman, ada santunan berkala selama 24 bulan dan beasiswa untuk anak dari petugas KPPS yang meninggal. Tadi disampaikan oleh Dr. Mesa bahwa leading sektor ini adalah dinas kesehatan di masing-masing daerah ya di kabupaten. Nah, untuk materi berikut itu adalah mekanisme perlindungan petugas KPPS di lapangan. Nah, ini akan disampaikan oleh Ketua Adinkes nih, bosnya Kepala Dinas-Dinas Kesehatan ya, asosiasi. Ini Dr. Subuh yang akan menyampaikan ini, Dr. Subuh. Dr. M. Subuh, MPPM. Nah, sudah hadir. Silakan Dr. Subuh untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Dr. Nirwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mendekati siang. Salam sehat, salam sejahtera. Yang saya hormati Bu Wahyu, Pak Suryo, kemudian ada Pak Maesa, ada juga Pak Wisnu ya, dan semua narasumber yang lain. Jadi apa yang disampaikan oleh seluruh pembicara ini tampaknya indah-indah ya semua ya. Tetapi kenyataan di lapangan ya kalau kita absen ke 514 kabupaten kota dengan 38 provinsi, hampir nyaris tidak terdengar apa yang menjadi eh, apa yang menjadi regulasi ya, sehingga kita pun berkata bahwa apapun bentuk regulasi tidak serta-merta menyelesaikan permasalahan di lapangan kalau tidak ditindaklanjuti secara fokus, secara serius gitu ya. Ini kenyataan yang ada ya, yang harusnya kita pakai TSM lah ya. Terstruktur. Nah, ini harus ada ya karena untuk menyelamatkan seluruhnya. Saya akan share sedikit ya Pak Nirwan ya. Diizinkan untuk share? Halo, ini suara saya terdengar nggak sih? Dengar dok. Oh ya, Terdengar Bapak. Jelas, Pak Dokter. saya minta Jelas share. suaranya. Nah ini mungkin yang akan saya sampaikan pada saat ini ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin belum pernah mendengar Adinkes. Adinkes adalah Asosiasi Dinas Kesehatan seluruh Indonesia, berdiri tahun 2002 ya, dengan semangat otonomi daerah ya. Kami lakukan asistensi kepada dinas-dinas dengan kementerian, terutama kesehatan dan juga Kementerian Dalam Negeri. Ini beberapa yang kita pahami bersama bahwa yang namanya KPU adalah lembaga penyelenggara yang bersifat mandiri. Ya. Jadi apapun yang menyangkut, ya, ini pemahaman kami di daerah ya, yang menyangkut penyelenggaraan dari A sampai Z itu tanggung jawab dari KPU. Ya. Mau dia pemeriksaan kesehatan, mau secara kelembagaan, itu yang bertanggung jawab KPU. KPU bisa minta bantuan, ya. Dulu waktu saya di daerah, KPU paling sering minta bantuan kepada OP, kepada ID, ya, untuk mengkoordinasi vaskes-vaskes, ya, terutama tenaga-tenaga kesehatan. Ya. Ini yang ada. Nah, tentunya salah satu ini yang adalah badan ad hoc yang hari ini kita bahas adalah KPPS. Ya, dari pengalaman 2019 yang lalu, ya banyak yang wafat karena tugas-tugas di sana. Kemudian dengan adanya pembelajaran pemilu serentak dengan 2019 tingginya angka kematian, ini menandakan bahwa pemilu serentak belum maksimal dilakukan, khususnya berkaitan dengan rekrutmen. Apakah 2024 ini sudah secara maksimal? Kalau saya menilai dari apa yang telah disampaikan,
baru optimal, ya, belum maksimal. Ya. Karena apa? Karena standar untuk kesehatannya, screeningnya itu harus bunyi di peraturan KPU. Karena KPU bertanggung jawab, gitu. Tidak bisa dilimpahkan minta pendapat atau masukan isi kontennya kepada sektor kesehatan siapapun dia, ya, itu harus masuk dalam suatu peraturan atau surat keputusan KPU sehingga tidak ngambang seperti ini, tidak ngambang seperti apa yang dikatakan Dr. Mahesa. Di lapangan seperti itu kejadiannya, ya. Jadi eh, karena apa, ya, saya selalu menekankan bahwa apa yang dilakukan ini adalah upaya pencegahan. Seharusnya upaya pencegahan tidak ada hubungannya dengan BPJS. Tidak ada hubungannya dengan BPJS tenaga kerja. Semua petugas harus sesuai standar kompetensi medis yang akan memenuhi persyaratan dalam penyelenggaraan pemilu. Apa? Jantungnya harus diperiksa misalnya, bukan hanya sekedar surat keterangan, tetapi ini adalah upaya pencegahan. Kalau ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka harapan kita di 2024 ya belum secara maksimal kita dapat, gitu. Ini fakta yang ada, ya, fakta yang ada. Ini adalah upaya pencegahan, ya. Jangan diserahkan pada BPJS, harusnya ada dana khusus untuk pencegahan. Ya, bagaimana COVID kita bisa tangani karena ada upaya khusus untuk pencegahan. Ya, bahkan BPJS nggak boleh membiayai. Masih ingat kan teman-teman, Bapak Ibu sekalian? Ya, BPJS nggak membiayai. Ini upaya pencegahan. Nah, itu saya benar-benar meng-highlight ini bahwa ini adalah upaya pencegahan. Nah, kemudian kalau kita lihat syaratnya, sedih sekali kita syaratnya. Syarat menjadi petugas KPPS, jasmani, rohani, dan bebas dari penggunaan narkotika dengan ditunjukkan surat keterangan sehat jasmani, seperti yang tadi disampaikan panjang lebar oleh Pak Mahesa. Saya kira kita harus detail apa sih yang harus diperiksa. Bukan hanya batasan umur, bukan hanya namanya testimoni bahwa dia nggak ada penyakit dan lain-lain. Ini harus benar-benar kita lakukan, ya. Mumpung masih ada waktu kok, berapa hari, 15 hari atau 14 hari, ya. Sama-sama kita lakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya hanya menyinggung saja ini loh kewenangan yang ada di Pemda dalam bidang kesehatan, ya. Peran pemerintah daerah ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 2014, ya, tentang otonomi daerah. Itu jelas sekali. Jadi dimanfaatkanlah seoptimal mungkin, semaksimal mungkin upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, ya, bahkan makanan, minuman, dan pemberdayaan masyarakat. Tetapi tentu dengan kapasitas fiskal yang berbeda-beda. Kapasitas dan kapabilitas masing-masing daerah itu berbeda-beda. Nah, inilah yang seharusnya bersama-sama dengan Kemendagri kita membuat mapping. Ya, jangan diberlakukan khusus, diberlakukan secara umum. Semua daerah harus membiayai. Beban mereka berat di sini. Untuk melaksanakan standar pelayanan minimal bidang kesehatan saja dari 12 ini, itu nggak ada tawar-menawar. Namanya standar pelayanan minimal. Ini harus 100% melaksanakan. Jadi, kalau hal-hal yang ini sifatnya nanti pembiayaan daerah, ini akan sulit. Tadi Pak Suryo sudah mengatakan, ya, pada kenyataan di lapangan belum bergerak, ya. Ada PP, ada Inpres, ada apa, ya, tetap aja karena duitnya nggak ada. Di mana? Ya kan? Masalahnya duitnya nggak ada. Ini makanya ini harus kita ini kan sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya hanya mengingatkan bahwa sistem Yankes dan jejaringnya itu ada di seluruh Indonesia. Apakah ini dapat dimanfaatkan baik perangkat manajemen pelayanan kesehatan dari pemerintah sampai masyarakat maupun perangkat paskesnya, ya, dari rujukan nasional, rujukan tipe kelas A, puskesmas, UKBM, segala macam. Apakah ini dapat dimanfaatkan, ya, secara dalam hal melakukan upaya-upaya pencegahan tersebut? Tentunya akan bisa dimanfaatkan dengan baik, ya. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa pelayanan kesehatan dan sistem rujukan seharusnya itu dapat dimaksimalkan KPU untuk upaya-upaya pencegahan. Di sini saya lihat bahwa ada KPU dan pemerintah dari berbagai level, baik pusat,
provinsi, kabupaten kota, sampai kecamatan, sampai desa. Dan juga ada organisasi profesi, terus terang, ya, yang mempunyai kekuatan besar dalam melakukan penggerakan sumber daya, baik dia dokter, dokter gigi, perawat, bidan, dan lain-lain. Ya, ini satu hal yang kita punya. Lalu kita punya UKP, upaya kesehatan perorangan, rumah sakit rujukan, rumah sakit nasional, provinsi, regional, dan rumah sakit kabupaten kota. Tapi kita di samping itu pada tahap ini kita memerlukan apa yang disebut dengan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan yang dilakukan dari Posyandu, Posbindu, Polindes, Pustu, dan Puskesmas. Ini harus dilakukan secara benar. Apa yang disebut dengan to detect, ya tadi dikatakan, ya. Selain melakukan deteksi, kita juga bisa melakukan to prevent, ya, melakukan upaya pencegahan sampai kepada respons, ya. Nah, ini dia ada kaitannya dengan BPJS, ya. Pada saat kita bicara pembiayaan, disinilah masalah utamanya, ya. Siapa yang membiayai? KPU, BPJS Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan, atau Pemda? Ini harus jelas, ya. Tidak bisa bikin aturan impres atau apa segala macam, nggak ada itu, ya. Gitu. Orang undang-undangnya sudah ada kok, undang-undang keuangan daerah ada, ya. Jadi saya kira ini jadi pembelajaran kita bahwa kalau tahun-tahun berikutnya kita tidak mempunyai alokasi anggaran yang jelas untuk melakukan upaya pencegahan dalam mencegah kematian, ya, ada mencegah apapun juga, maka ini tidak akan secara komprehensif kita lakukan ini dengan baik. Bapak Ibu sekalian, ini ya beberapa pemikiran kita di lapangan. Saya bukan mengarang-arang, tetapi inilah kenyataan yang ada gitu ya. Nah, untuk itu saya mengharapkan adanya perencanaan komprehensif ya terkait dengan proses pemeriksaan kesehatan calon penyelenggara pemilu. Bukan hanya tertulis, wah harus ada ini enggak. Perencanaan itu harus secara komprehensif kita punya ya. Sehingga ini dapat kita lakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggara pemilu. Ya, ini kita lihat KPPS membuat roadmap standar pemeriksaan kesehatan. Tanya NIDI, ya, dia punya tuh ahli-ahli, wah jago-jago, ya, tanya, ya, gitu. Jangan alergi, ya, dengan organisasi profesi, boleh, ya. Kita libatkan dengan diskusi-diskusi dalam membuat roadmap pemeriksaan kesehatan. Sehingga apa sih standar pemeriksaan minimalnya itu apa, ya, untuk bisa orang melakukan pekerjaan dengan baik. Kemudian juga terus terang saja Purwat kerjasama lintas sektoral, ya, terutama bagaimana mengimplementasikan seluruh kebijakan, seluruh regulasi, ya, terutama dalam hal pembiayaan, baik Dinkes, Paskes, BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, ya, dan semua masyarakat yang ada. Saya kira inilah harapan-harapan kita, ya, kita berharap tidak ada lagi kejadian seperti 2019. Insya Allah semua ini dapat kita atasi dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.